Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriana Sri Rahayu dengan nomor NIC 203. Di sini nanti saya akan menjelaskan yaitu fitur manufacturing, create MO3, step di fitur manufacturing. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang Odoo 17. Odoo 17 adalah versi terbaru dari Odoo, sebuah platform perangkat lunak Enterprise Resource Planning yang menyediakan berbagai aplikasi bisnis terpadu. Odoo adalah perangkat lunak open source yang menawarkan beragam modul yang mencakup hampir semua fungsi bisnis seperti akuntansi, manajemen inventaris, penjualan, pembelian, sumber daya manusia, dan pemasaran. Odoo 17 membawa berbagai pembaruan dan peningkatan seperti antarmuka pengguna yang lebih modern, performa yang lebih baik, dan peningkatan pada modul-modul utama. Yang selanjutnya itu untuk fitur manufaktur sendiri, yaitu fitur manufaktur dalam Odoo dirancang untuk membantu perusahaan mengelola proses produksi secara efisien, mulai dari perencanaan hingga pengendalian kualitas. Dengan modul ini, pengguna dapat membuat bill of material atau BOM untuk mencantumkan semua bahan yang diperlukan, mengatur work orders agar setiap pesanan kerja dapat dijadwalkan dan dilacak dengan baik, serta memanfaatkan fitur perencanaan kapasitas untuk memastikan mesin dan tenaga kerja digunakan secara optimal. Odoo juga menawarkan fitur pengendalian kualitas dengan titik pemeriksaan otomatis maupun manual untuk memastikan produk sesuai standar, dengan pengelolaan persediaan untuk menjaga ketersediaan bahan baku tepat waktu. Selain itu, modul ini mendukung produk life cycle management atau PLM untuk perubahan desain pemeliharaan mesin agar tetap berjalan optimal, serta analisis performa produksi yang komprehensif. Fitur-fitur ini memungkinkan perusahaan manufaktur untuk mengintegrasikan proses produksinya dengan departemen lain dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa fitur utama pada modul manufaktur dalam Odoo sendiri. Yang pertama yaitu manajemen produksi, mengelola dan melacak setiap tahap produksi mulai dari pembuatan bill of material, perencanaan produksi hingga pemantauan produksi secara real time. Yang kedua yaitu bill of material atau BOM menyediakan fungsi untuk membuat BOM untuk produksi yang berbeda dan berisi daftar komponen atau bahan yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk. Yang ketiga yaitu work order, membantu dalam penjadwalan dan pelacakan pesanan kerja, serta memungkinkan pekerja untuk mengetahui pekerjaan apa yang perlu diselesaikan di setiap workstation-nya. Yang keempat yaitu perencanaan kapasitas dan sumber daya, mengoptimalkan kapasitas mesin dan tenaga kerja untuk memastikan produksi berjalan tanpa gangguan dan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Yang kelima yaitu pengendalian kualitas, memastikan kualitas produk dengan menerapkan pemeriksaan kualitas pada titik-titik tertentu di jalur produksi, baik secara otomatis maupun manual. Yang keenam yaitu pengelolaan persediaan, mengintegrasikan persediaan dengan manufaktur untuk memastikan bahan baku selalu tersedia tepat waktu dan meminimalkan kekurangan bahan. Yang ketujuh yaitu produk life cycle management atau PLM, fitur untuk mengelola siklus hidup produk, perubahan desain, dan revisi dokumen. Yang ke-8 yaitu maintenance atau pemeliharaan, memungkinkan pemeliharaan preventif dan korektif untuk menjaga kondisi mesin dan peralatan produksi agar tidak mengganggu operasional. Yang ke-9 yaitu analisis dan laporan produksi, menyediakan laporan tentang waktu produksi, efisiensi, biaya, dan berbagai metrik lain yang penting untuk mengevaluasi performa produksi. Yang ke-10 yaitu produksi berdasarkan permintaan make to order, mendukung proses produksi berdasarkan pesanan yang terima sehingga lebih efisien dalam manajemen persediaan. Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur manufacturing, create MO, and 3 step manufacturing. Jadi di sini untuk fitur manufacturing sudah harus aktif karena kita nanti akan ke menu fitur manufacturing, kemudian ke dashboard. Setelah dashboard kita ke manufacturing. Setelah itu ke bagian configure, setting. Untuk work ordernya ini harus dicentang seperti ini. Setelah ini kita save terlebih dahulu. Setelah work order sudah dicentang, kita akan membuat yaitu BOM atau bill of material. Kita klik.
Kemudian setelah itu pada bagian ini kita new. Di sini saya akan membuat yaitu setelah itu pada bagian kuantitinya seperti ini. Untuk komponennya itu nanti akan ada yaitu lem kayu. Kemudian setelah itu akan ada yaitu screw. Kemudian setelah itu wood panel. Nah, pada bagian operation kita tambahkan terlebih dahulu yaitu ke kursi. Untuk work centernya kita pilih yang assembly 2. Untuk bagian ini. Kemudian setelah itu pada bagian worksheet kita bisa berupa PDF, bisa berupa Google Slide, bisa teks, kita isi teks saja. Contohnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita save and close. Yang kedua yaitu perakitan kursi. Untuk work centernya kita pilih yang assembly 3. Kemudian ini sama perakitan kursi menggunakan seperti ini. Save and close. Setelah itu pada bagian duration ini akan ada seperti ini, duration minute. Kita ganti aja ke 15 menit gitu ya. Seperti ini. Pada bagian ini kita ganti ke 30 menit. Save and close. Nah, seperti ini. Setelah kita setting, kemudian kita save manually. Seperti ini kita save. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kita akan membuat manufacturing order ke bagian operation. Kemudian manufacturing order, kita klik new. Seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan yaitu kursi kayu minimalis seperti ini. Nah, ini nanti untuk komponennya akan otomatis mengikuti seperti ini. Dan kita klik pada bagian work order. Nah, di sini masih seperti ini. Selanjutnya yaitu kita klik confirm ya. Kemudian kita akan cek pada bagian work order. Nah, di sini untuk duration-nya waiting for component kita start terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita selanjutnya kita klik done ya. Setelah itu pada bagian ini sama, yaitu kita start terlebih dahulu. Misalnya seperti ini, kita done. Setelah kita done semua, kita product all. Nah, ini nanti pada bagian ini akan tertera seperti ini, done. Seperti itu. Kita akan mengecek
produk tersebut sudah tersedia apa belum. Kita ke bagian produk, kemudian ini produk kita. Nah, pada bagian kursi kayu minimalis untuk ondinya sudah 1 unit seperti ini ya. Selanjutnya yaitu untuk reordering rules itu di bagian inventory. Berarti kita ke modul inventory dulu seperti ini. Setelah itu kita akan configuration, kemudian kita ke bagian reordering rules seperti ini. Pada bagian reordering rules kita klik new, kemudian kita akan menambahkan yaitu screw seperti ini. Untuk bagian ini kita klik manufacture, kemudian setelah itu kita ke bagian selanjutnya yaitu analisis data sales dan inventory. Yang selanjutnya yaitu kita ke manufacturing terlebih dahulu. Untuk bagian manufacturing ini, kemudian kita ke bagian sales. Saya akan di bagian configure tadi, kita akan membuat reorder rules, yaitu kita klik new seperti ini, yaitu kita tambahkan screw, kita ulangi lagi, screw kita create, kemudian pada bagian ini kita pilih manufacture, kemudian kita save terlebih dahulu seperti ini. Kemudian setelah itu kita cek pada bagian produk ya. Untuk screw-nya sudah seperti ini ya. Kemudian kita akan menganalisis yaitu data di bagian sales, inventory dan sales. Kita ke manufacturing terlebih dahulu. Dan setelah itu kita ke bagian sales.
Setelah untuk barcode-nya, untuk statusnya sudah finished, kita kembali ke komponen terlebih dahulu. Kita isi pada bagian load serial number-nya, yaitu KM 00007 seperti ini. Saya mengikuti dari MO reference-nya, kemudian kita produk all. Kemudian setelah itu